Warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan diserahkan kepada yang terdahulu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu pengurus MUI kota dan kecamatan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami tadi dari komisi kecamatan yang terdiri dari 7 kecamatan sudah mengoret-oret beberapa program yang mungkin bisa kami jadikan sebagai program prioritas pada tahun anggaran 2025-2026 ini. Pertama, kami ingin menyampaikan latar belakang program ini. Yang pertama adalah adanya keberagaman, perbedaan, kepentingan, tantangan yang dihadapi di kecamatan masing-masing. Tentu hal ini menjadi pertimbangan oleh masing-masing kecamatan dalam memfokuskan dengan anggaran yang terbatas itu tadi. Kemudian tentu dalam hal ini ada skala prioritas masing-masing kecamatan menyesuaikan dengan budget yang ada atau anggaran. Kemudian program ini juga bersifat lebih banyak jemput bola. Artinya lebih banyak turun ke bawah, kerjasama, berkoordinasi dengan komponen masyarakat maupun komisi-komisi yang sudah membuat programnya itu tadi. Dan insya Allah program yang ada di kecamatan ini adalah sebenarnya memperluas dari program-program komisi-komisi yang ada di MUI Kota Dumai. Itu sifatnya. Kemudian dalam program ini kami bagi 3, ada latar belakang program, ada kerangka umum program kerja sebagai acuan dari seluruh kecamatan yang ada. Kemudian yang ketiga nanti kami masuk dalam masalah penganggarannya secara umum. Baik, latar belakang sudah. Jadi kami masuk bagian yang kedua, yaitu kerangka umum program kerja. Di sini ada beberapa item, paling tidak ada 4. Nanti tentu disesuaikan dan berkoordinasi dengan komisi-komisi yang ada. Yang pertama adalah sifatnya khidmah ummah, khidmah al-ummah, atau pelayanan terhadap keumatan. Di sini ada item-item kecilnya, pemantauan atau pembinaan aliran yang menyimpang. Kemudian ada pembinaan individu keluarga muslim atau masyarakat. Kemudian ada pemantauan atau pembinaan sembelihan halal. Kemudian yang kedua adalah khidmah al-tarbiyah, ya, pelayanan terhadap dunia pendidikan. Ini mungkin komisi pendidikan tadi. Jadi di sini ada beberapa pilihan, paling tidak kami di kecamatan menyepakati ada 3 yang bisa kami stressingkan dalam program kami nanti sesuai dengan anggaran. Dan silakan sifatnya pilihan, dipilih. Yang pertama adalah MUI Go to School. Tadi juga disampaikan oleh Pak, bisa berkoordinasi dengan Pak Deyani. Ini bisa SLTP, SLTA, pondok pesantren atau SD. Yang skopnya adalah kecamatan. Berapa sekolah mungkin yang ada di kecamatan itu. Dan masalah teknisnya nanti dibicarakan masing-masing kalau seandainya program ini yang dipilih. Kemudian tadi juga sudah dikatakan ada kerjasama dengan BKRMI. Ini silakan nanti dikembangkan di kecamatan masing-masing. Pakai itu pembinaan manajemen organisasinya atau ibadahnya atau lain-lain. Kemudian juga ini dalam rangka turba dan memperkenalkan MUI, karena di kecamatan itu masih belum kenal loh dengan MUI, masih banyak yang kenal. Ini pembinaan juga dan kerjasama, mungkin berkaitan dengan tata kelola atau kita sebagai mengenalkan MUI di sana di kelompok-kelompok wirid yasinan yang ada. Nah, ini nanti sifatnya kerjasama saja. Dan ini bisa. Kemudian yang ketiga adalah khidmah litanmiyah an-nisa. Jadi Ibu Hotma nggak mau katakan kalau perlu diberdayakan.
perlu ditumbuh kembangkan lah ya. Itu khidmah terhadap perempuan. Ini bisa bekerjasama dengan majelis-majelis taklim ibu-ibu, mulai dari tingkat kelurahan atau kecamatan. Nanti berkoordinasi lah dengan komisi dakwahnya kan. Nanti mana tahu kan anggarannya bisa 50-50 atau gimana kan itu. Nah, kemudian juga tadi ada bisa saja mencakup di dalamnya adalah penyuluh-penyuluh bidang masalah perkawinan, masalah keluarga, masalah manajemen keuangan keluarga dan lain sebagainya. Nih, nanti ini tergantung sifatnya yang kondisional. Kemudian keempat adalah yang sifatnya titian muhibbah. Ini dengan komisi dakwah ini lebih banyak nih koordinasi. Kemudian adalah diantaranya adalah bagaimana kita bisa melakukan titian muhibbah atau berkunjung silaturahmi ke masjid musala-musala yang di pelosok tidak tersentuh PMD atau majelis dakwah yang lain. Bisa saja nanti kita selingi dengan bantuan Al-Quran kah, atau di sekolah juga seperti itu dengan bantuan buku-buku yang bersifat keagamaan yang menambah literasi mereka, perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan ibadah ini terserah mau fardu kifayah mau fardu kifaiyah. Ini yang bersifat kerangka umum program kerja kecamatan yang kami sepakati dan yang akan kami pilih dan kami prioritaskan. Kemudian yang ketiga, masalah penganggaran ini. Ya, tadi anggarannya sudah terbatas walaupun visinya sudah kedengaran, himbauannya sudah kelampauan. Kira-kira tahan tadi ya. Nah, ini kami mohon kalau bisa digenapkan saja 10 juta ya di kecamatan tadi ya. Masalah program anggaran program ini. Jangan dikurangi lah kalau bisa. Kemudian di sini juga kami sepakat tadi dari pengurus MUI kecamatan, kami juga memohon tambahan anggaran operasional. Ini macam-macam penggunaannya. Bisa saja tahatikan, entah administrasinya, entah membuat pelang, stempel dan lain sebagainya. Ini sebanyak berapa tadi Pak? 5 juta. Kemudian yang terakhir berkaitannya juga dengan penganggaran ini juga adalah kalau bisa kami di kecamatan ini harus adalah sekretariat representatif. Ini mohon dipikirkan oleh kota. Gimana caranya? Entah bisa menyewa tempat kerjasama dengan kecamatan atau lurahnya, RT-nya atau KUA-nya. Ini mohon lebih tingkat tinggi lah bagian kota ya. Nah, kami ikut belakangan itu. Kalau kami disediakan satu ruang, kami bisa. Masyarakat bisa datang kepada kami untuk bertanya, berkonsultasi atau mengarahkan langsung ke kota. Kalau persoalan-persoalan keumatan itu tadi. Ya, saya pikir itu dari Dumai 12 Juli 2025 Komisi MUI Kecamatan, Ketua Hamdan Jamil, Sekretaris Deni Febriansa, tanda tangani. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mali-mali musik bukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk terakhir kami tadi membantu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para tuan guru kami, mohon maaf jika nanti dalam tutunan bahasa kosakata saya kurang berkenan. Namun
hal ini kayaknya wajib kami sampaikan. Sejak terjadinya musibah COVID-19 itu Dumai khususnya, setiap sekolah diwajibkan mengikuti pembelajaran daring Pak, menggunakan HP Android, dan itu sampai saat ini melekat pada setiap anak-anak kita, tidak bisa dipungkiri. Maka kami dari BKPMI dan kebetulan juga saya di KMPI sebagai wakil ketua bidang keagamaan harus melibatkan seluruh komponen Pak, bukan hanya MUI namun Pemko Dumai. Untuk MUI sendiri mungkin mohon maaf di bidang pendidikan Kominfo, serta mohon maaf ibu guru saya, Ibu Maidah, bidang perempuan. Makanya kami mengusulkan yang wajib diprioritaskan itu adalah di sekolah-sekolah SD. Jadi kami mengusulkan kalau bisa ada mata pelajaran khusus di sekolah-sekolah dasar Pak. Kalau sekarang ini sudah ada tahfiz Quran, itu sangat bagus. Namun yang perlu kami wajibkan, kami tekankan adalah kajian akidah akhlak. Jadi akidah akhlak ini harus ditanamkan dari sekolah dasar. Era Gen Z saat ini Pak, mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kelas 4 SD sudah, mohon maaf, sudah datang bulan. 4 SD, 5 SD sudah datang bulan. Makanya harus ada edukasi yang wajib ditanamkan kepada anak-anak kita di SD. Mungkin kegiatan rutinnya nanti ada kegiatan edukasi tentang bahaya pornografi. Dalam hal ini Dinas Perlindungan Perempuan mungkin bisa bekerja sama kepada Ibu Maidah di perwakilan dari MUI, atau mungkin juga nanti dari BNN untuk narkobanya. Makanya harus dilibatkan seluruh komponen Pak. Seluruh komponen harus kita libatkan. Itu yang pertama. Bahaya pornografi ini Pak di Dumai, kami sudah keliling-keliling Pak. Sudah keliling-keliling, itu subuh jam 3, jam 4, mohon maaf Pak, itu anak-anak ABG Pak yang keliling di penginapan-penginapan. Sekali-sekali Pak, cobalah Pak, itu anak-anak SD, mereka punya aplikasi. Jadi ini sangat ditekankan. Mohon maaf, dulu Bu Hot Maidah pernah mengajarkan saya, tanda merah pada perempuan itu berarti bahaya. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak Gen Z itu tidak tahu Pak. Nah, kalau zaman saya dulu Bu Hot Maidah melotot saja sama saya, membesarkan mata, saya sudah tahu dia marah. Kalau sekarang macam mana pun kita marah, anak-anak tetap cuek. Jadi mohon kajian akidah akhlak tadi wajib ditekankan menjadi kajian mata pelajaran khusus di seluruh sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar. Itu poin pertama. Dan kegiatan keduanya, kegiatan nonton bareng di sekolah-sekolah ini. Nanti yang bidang Kominfo-nya Pak ya, Bang siapa tadi? Abang ya? Abang Jaka. Ini aktivis kita juga nih Pak. Jadi bekerja sama seluruh bidang, maksud saya. Jadi prioritas ini kalau bisa anggarannya dilebihkan Pak. Jadi bidang pendidikan tadi 10 juta Pak ya, itu tambahkan Pak, tambahkan lagi. Jadi ada guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah dasar untuk mengajar akidah akhlak. Itu yang kami minta Pak. Terus yang kedua dari bidang perempuan tadi Bu Maidah, ada kegiatan rutin, mengadakan kegiatan nonton bareng tentang bahaya pornografi, seks bebas dan LGBT, dan juga bahaya narkoba. Itu rutin Bu, harus rutin, paling tidak seminggu sekali. Karena mohon maaf Pak, kita kalah dalam menggunakan HP sama anak-anak sekarang. Jadi kalau bisa pihak sekolah harus ditekankan untuk membatasi penggunaan HP pada anak-anak. Saya di salah satu masjid di Kota Dumai ini, saya pasang wifi masjid supaya anak-anak bermain HP di masjid. Jadi anak-anak jangan kita usir di masjid, kita rangkul, kita kasih dia main HP di masjid, tapi kita pantau Pak, kita pantau. Dan ketika azan
mari sama-sama sholat. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadikan beberapa catatan. Baik, untuk di penghujung ini saya bacakan surat keputusan rapat kerja daerah ketiga Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai nomor keputusan 1 garing MUI daerah garing keputusan 3 garing 2007 bulan 7 garing 2025 tentang hasil rapat Komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai masa khidmat 2022-2027. Sidang pleno Rakerda ketiga Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai yang berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2025 di Kota Dumai setelah menimbang bahwa untuk kelancaran jalannya Rakerda ketiga MUI Kota Dumai yang berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2025 di Kota Dumai perlu adanya rapat komisi-komisi sebagai pedoman program kerja. Mengingat pertama Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga adalah pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI. Kemudian memperhatikan rancangan program kerja komisi-komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai. Kemudian kedua, pendapat, saran dan usul para peserta Rakerda Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai pada sidang pleno memutuskan menetapkan 1. Rapat komisi-komisi Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai yang tercantum dalam lampiran surat ini, kemudian menetapkan hasil program kerja Rakerda Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai pada Sabtu 12 Juli 2025 di Kota Dumai. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 17 Muharram 1447 Hijriah, 12 Juli 2025. Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, pimpinan sidang, sekretaris, ketua, kemudian sekretaris didatangkan. Demikian hasil keputusan ini kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya adalah kami kembalikan kepada pembawa acara. Pada Bapak Febri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian Rakerda MUI Kota Dumai ketiga tahun 2025 sudah kita laksanakan. Mungkin untuk terakhir kita dengarkan arahan dari Ketua MUI Kota Dumai kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Dr. Muhammad Zakaria MPDI. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Seluruh yang hadir pada hari ini, tak saya sebutkan lagi jawatan dan budaya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk sama-sama kita untuk merumuskan program kita MUI Kota Dumai. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan kepada kita sebagai pelaksana daripada MUI Kota Dumai ini, mudah-mudahan ini akan dapat terrealisasi dengan baik. Mudah-mudahan Dumai ke depan mudah-mudahan lebih baik, dan mudah-mudahan tahun akan datang program kita ini, mudah-mudahan anggaran juga, mudah-mudahan tahun akan datang akan ditingkatkan oleh Pak Wali Kota nantinya. Dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja daerah MUI Kota Dumai yang ketiga tahun 2025, kemudian 17 Muharram 1447 Hijriah secara resmi saya tutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.